Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, apa kabar kalian? Jadi kali ini, agak serius gitu ya. Jadi kali ini aku nggak mau bikin konten apa-apa. Aku cuma mau bercerita dan menjawab pertanyaan dari seseorang di balik kamera. Tuh, oke. Beliau adalah teman aku, kakak aku, bos aku. Pokoknya aku nggak bisa hidup lah tanpa dia. Karena Oke, hai. Say hi dulu guys, itu kameranya bergetar dekat awal atas sana. Hai. Oke, silakan kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke. Yang mau gue tanyain adalah sekarang pencapaian terdekat lo itu mau ngapain sih? Apa yang lo mau raih dan cita-citakan di waktu terdekat? Pencapaian yang udah tercapai dulu kali ya. Nah, boleh. Mungkin pakai hijab kali ya. Karena kan maksudnya kayak pakai hijab itu nggak semua orang tuh bisa langsung mantap banget hatinya gitu kan. Sama sampai sekarang juga aku masih belajar gitu kan. Aku nggak ngomong aku langsung hijrah sepenuhnya, enggak gitu kan. Aku juga masih kadang hijabnya nggak panjang gitu kan. Mungkin pencapaian aku untuk sekarang udah aku capai itu mungkin pakai hijab yang konsisten gitu kan. Dari keluar rumah pakai hijab gitu kan. Aku bilang konsisten tapi belum sepenuhnya hijrah banget. Aku belum orang yang sempurna, aku belum orang yang baik banget. Itu sih. Cuma kalau yang mungkin cita-cita dari dulu banget, dari kecil aku tuh pengen beliin rumah buat temen sama papa. Dan insya Allah itu OTW. OTW guys. Bismillah, doain aja lancar ya gitu kan. Sama beli mobil gitu kan. Mungkin kalau untuk umroh naik haji, doain aja gitu kan. Kita tunggu rezekinya, kita berusaha berdoa, ikhtiar. Itu sih maksudnya kayak tujuan utama aku tuh ya emang untuk orang tua aku. Kalau orang tua aku merasa happy, berarti aku berhasil buat bahagia mereka gitu. Mau apapun dalam bentuk apapun, mau mereka happy dalam bentuk materi atau mereka happy dalam bentuk cuma kebahagiaan kecil, itu pun menurut aku tuh aku udah senang. Gak harus yang mewah kok hidup itu. Ya gitu. Pencapaian yang terbesar tuh yang belum sampai tuh yaitu aku pengen insya Allah pengen bangun masjid sama pesantren, sama terutama tuh naikin haji orang tua aku. Pakai jilbab itu nggak mudah. Nah, suka duka apa sama cobaan apa yang paling gede pada saat itu? Ini gue nggak pernah ceritain di sosial media, di YouTube gue juga nggak pernah. Ini jadi gue mau ceritain karena beliau yang menanyakan, aku akan menjawab. Wah banget ke beliau. Jadi dulu guys, aku itu kan graduate JKT kan bulan 9 tahun 2018. Nah pas aku November aku ulang tahun ke 21 ya kan, 21 aku tuh udah coba-coba pakai hijab kan. Aku pernah cerita kenapa aku coba berani pakai hijab itu kan. Baru 2 minggu aku pakai hijab, aku baru bilang gini, mah kayaknya aku mau mantep deh pakai hijab gitu. Kemarin kan kayak, kalau keluar rumah doang gitu, ke minimarket juga masih lepas gitu kan, kalau pergi-pergi doang gitu kan. Tapi pas aku bilang, mah baju-baju aku yang lama-lama dikusin ya gitu. Kenapa gitu? Apa mau kasih orang aja gitu. Aku langsung kayak, bukan order sih, langsung kayak udah nyiapin baju-baju yang panjang-panjang gitu kan, ke sweater gitu kan. 2 minggu aku pakai hijab. Lalu ada seseorang menawarkan aku, kita tertarik nih sama profil kamu gitu, kita mau kamu jadi presenter bola di stasiun TV ini gitu kan. Terus aku kayak, aku senang banget, aku kayak Masya Allah, baru hijrah 2 minggu udah kayak dapet rezeki gitu kan. Oh iya kak, gini nanti aku buat casting ya, segini-gini, jam segini, besok gini-gini. Tapi aku kayak, aku senang bola banget kan, tapi aku sering lihat kok nggak ada sih presenter pakai hijab gitu kan. Oh mungkin mau konsep baru gitu. Terus aku tanya, kakak udah tahu belum aku pakai hijab gitu kan? Terus dia jawab, oh kamu udah pakai hijab ya gitu. Terus ada yang bilang gini, udah berapa lama gitu. Terus aku bilang, baru 2 minggu kok kak, bismillah aja, semoga istiqomah gitu kan. Kamu juga belum upload sih di sosmed kamu pakai hijab gitu kan. Nggak apa-apa, ikut aja casting gitu kan. Terus aku kayak, iya sih, untuk kayak mungkin kita bisa dapatnya gede banget ya, kayak maksudnya kayak pendapatannya segala macam gitu kan. Tapi harus mengorbankan kerudung aku gitu, kayak udah deh gue bilang nggak apa-apa,
gue masih kuliah kok, insya Allah gue bisa dapat pekerjaan lebih baik gitu. Itu sih, itu ya sampai sekarang selalu terngiang-ngiang di otakku kayak nggak apa-apa, it's okay gitu. Aku meninggalkan sesuatu karena Allah, dan Allah pasti ganti lebih baik gitu sih. Kalau untuk sekarang, nyinyiran masih banyak lah, kayak kalau aku upload ke sosmed tentang kata-kata agak religius gitu, kayak apaan sih sesuci lo, kan lo JKT gini kayak emang kenapa sih JKT itu bagus loh. Gue bilang gue tuh JKT itu nggak yang vulgar banget, JKT itu bagus menurut gue. JKT itu mendidik kita tuh, makanya banyak orang JKT itu karena sopan-sopan kan. Mereka tuh selalu melihat dari satu sudut pandang tanpa melihat kebaikan-kebaikan yang pernah ada gitu. Itu sih sebenarnya jalan gitu, kayak sekarang tuh semua tuh tergantung sama pikiran dan otak orang. Mau orangnya pakai kerudung panjang, mau orangnya pakai tank top, kalau otaknya nggak bener ya nggak bener aja. Tergantung yang ngeliat sih, tergantung otak yang ngeliat gitu aja intinya. Bukan salah kita, bukannya kita bela diri, itu bukan. Karena emang tergantung yang ngeliat gimana. Itu sih. Oke, nextnya ini kan lo termotivasinya emang motivasinya orang tua kan. Nah terus kiat-kiat apa nih yang lo lakuin sekarang yang sedang berjalan? Kan kalau misalnya hijab kan itu udah ya udah gitu kan. Nah yang tadi udah OTW itu kan lo pengen beli rumah lah, pengen ngumrohin lah. Nah tapi yang apa sih, kegiatan apa yang lo lakuin untuk meraih itu semua gitu? Lo lagi ngapain aja sih gitu? Aku sekarang sedang bekerja di perusahaan milik negara, walaupun ya nggak bagus-bagus banget, bukan bagus-bagus, maksudnya kayak ya nggak tinggi-tinggi banget jabatannya, aku masih karyawan biasa kok gitu. Dan aku juga lagi coba-coba bisnis kuliner, ada catering gitu, ada kayak Palembang gitu kan. Dan mencoba buka startup kecil-kecilan bareng teman-teman gitu, walaupun ya namanya usaha ya gitu. Bisnis itu kata orang nih ya, bisnis itu kalau kita menang kita dipuji, kalau kita kalah kita dicaci gitu. Jadi ya kita harus siap dua-duanya. Kalau menang kita nggak boleh terbang, kalau kalah kita nggak boleh jatuh gitu. Jalan aja gitu. Yang penting kita bismillah, tawakal ke Allah. Itu sih ya, paling masih sedikit-sedikit job-joban sebagai job-joban bahasanya. Adalah job-job sebagai misalnya sedikit membantu promosi orang gitu kan. Aku nggak bilang aku selebgram, aku nggak bilang aku artis, aku manusia biasa kok. Yang penting aku bisa bikin bahagia kalian. Cailah. Oke, sekarang gimana support dari orang-orang sekitar lo buat jalan yang sedang dihadapi? Berbatu berduri menanjak. Support pasti keluarga ya, pasti support sih, apalagi terutama orang tua kan. Kayak mama sama papa tuh kayak, mah Tuti mau coba ini deh, ya nggak apa-apa. Pah Tuti mau kesini deh, ini mau coba ini, ya nggak apa-apa. Ya. Aku bersyukur banget punya orang tua yang kayak apapun yang aku lakuin selama itu baik, mau berhasil atau enggak, yang penting kalau di jalan itu selalu disupport sama mereka gitu. Kayak aku pernah menolak sesuatu tawaran besar dan mereka tuh nggak pernah marah gitu. Aku pernah melakukan sesuatu kesalahan yang besar, mereka juga nggak pernah marah. Kayak mereka mungkin bilangnya agak keras karena kan kita emang disiplin banget ya, kayak kamu tuh gini ya deh, gini. Tapi kayak nggak marah, mereka emang begitu. Cara didik orang tua aku tuh sebenarnya agak keras, tapi nggak pernah marahin dan nggak pernah membudakkan gitu. Bukan membudakkan sih, itu kayak yang nggak pernah gitu. Ya udah, tapi mama ingetin ya, kalau nanti kayak gini kamu jangan kayak gini gitu. Nanti kalau suatu saat terjadi hal buruk, kamu cerita aja ke papa gitu. Kamu kasih tau aja ke kakak gitu. Kalau kamu takut cerita sama mama, cerita aja sama kakak. Mereka selalu support banget gitu sih. Dan kalau teman-teman, sebenarnya aku jarang banget ya cerita masalah apapun sama teman aku, karena teman aku alhamdulillah banyak. Tapi buat yang diajak cerita tuh sedikit gitu kan, bisa beberapa, bisa dihitung banget pakai jari gitu kan. Mereka support kok. Kadang ada yang lagi sibuk banget gitu, kayak cuy, gue mau cerita nih, kayak bentar gue ke ruangan dulu gitu. Mereka lagi meeting gitu, kenapa gitu. Sampai aku sempet tanya gini, kenapa sih
kayaknya gue tuh nggak baik-baik banget buat lu, tapi kenapa sih lu masih mau dengerin cerita gue? Kayak Ti gitu katanya, gue itu nggak mau, gue senang sendiri gitu, karena gue tahu lu itu orangnya baik, walaupun lu nggak baik-baik banget, tapi lu orang baik dan lu perlu dibaikin. Gue tahu jalan hidup tuh emang gak gampang, kata saya. Ya you can count on me aja gitu ya, gitu kayak bersyukur aja sih. Itu kayak masih banyak orang-orang yang support aku, kayak cuy menurut lu kalau gua ngambil kuliah lagi gimana gitu kan, dia support banget gitu kan. Walaupun kadang ada sih yang ngejatuhin kayak udah ngapain gini, ya udah sih itu masalah lu gini-gini gitu. Udah biasa kayak gitu mah, namanya juga hidup gitu. Alhamdulillah teman-teman, lingkungan, orang tua tuh support gitu. Kalau pacar jangan tanya, belum punya. Mau support dari pacar, siapa yang support? Belum ada pacar. Suami kan? Ya Allah, amin. Oke, Google. Selama ini pernah nggak lo dijahatin sama orang, terus gimana sikap lo sama orang yang udah jahat sama lo? Nah, balas dendam itu baik apa enggak sih gitu? Wow, aku takut. Dijahatin orang pernah sih, sering. Ya namanya hidup mah asal mulus ya. Apalagi aku sempet banget ngerasa, aku sempet pikir gini, kata Tuhan selalu ngasih cobaan kalau dia sayang sama umatnya, karena dia pengen tahu kan seberapa kuat umatnya. Terus aku sempat mikir gini, ya itu kan kalau kita kuat, kalau kita nggak kuat, kita nyerah, Tuhan juga bakal ngarahkan gitu. Ternyata enggak. Ternyata Tuhan tahu kita mampu, makanya Tuhan kasih itu. Kalau kita nggak mampu juga Tuhan nggak kasih kok gitu. Dan aku pernah ngerasain banget kayak aku deket banget sama orang, deket banget, kayak ya udahlah gitu, kayak gue serahin 24/7 gue ke dia, kayak dia mau cerita, mau segala macem. Tapi ternyata dia yang paling ngecewain gitu. Sering banget kayak gitu, kayak aku juga kadang mikir kok lu bodoh banget sih, lu terlalu gampang percaya sama orang, lu terlalu baik sama orang, sampai lu nggak tahu orang tuh tulus apa nggak sama lu gitu. Sering banget gitu. Balas dendam, aku nggak pernah balas dendam, karena menurut aku balas dendam terbaik itu dengan menjadikan diri kita lebih baik gitu. Dan balas dendam itu menurut aku kalau tujuannya baik sih ya baik, tergantung sudut pandang sih. Kalau balas dendam kayak oh gua harus gini, lu nggak boleh kayak gini, gua mau dendam gini, ya boleh. Tapi kalau misalnya kayak gua mau balas lu, ya udah gua mau tetap baik sama lu, kenapa? Karena lu nggak bisa merubah gue gitu. Mau lu sejahat apapun, mau ngejatuhin gua kayak gimana, kalau gua emang nggak bisa jahat ya gitu, terus aja. Karena kalau api ketemu api jadinya gede dong. Jadi kalau api ketemu air ada. Jadi kalau orang jahat baikin aja terus, nanti juga nyadar kok, dan dia malu sendiri, dia udah pernah jahat sama orang. Siap. Nah sekarang ada nggak yang mau lo sampein sama teman-teman semua yang nonton di sini, yang masih istilahnya mencari jati dirinya? Nah itu kiat-kiat dari lo gimana? Jati diri, ya Allah. Jati diri ya. Kalau dari aku nggak punya kiat-kiat apa-apa. Aku cuma mau pesen, hidup itu sebuah perjalanan, bukan tujuan. Tapi di perjalanan itu kalian pasti nemuin banyak rintangan. Ini nanya nih, bener-bener nih. Namanya hidup itu perjalanan guys, bukan tujuan. Kalau kalian tujuan, kalian kelar terus kalian bingung mau ngapain lagi kan. Sedangkan selama kalian hidup, selama kalian bernapas itu kalian tetap berjalan, dan kalian bakal menemuin banyak hal yang belum tentu kalian pernah alami sebelumnya gitu. Pesannya tetap jadi diri sendiri aja, dan tetap jadi baik aja, karena orang baik rezekinya juga baik gitu. Mau sejahat apapun orang ya jangan diikuti, tetap aja jadi diri sendiri, tetap baik. Kata mama ya, kalau orang jahat sama kita, kalau orang ngomongin kita, itu berarti dia tandanya nggak pernah di depan kita. Karena kalau dia di depan kita, ngapain dia nengok kita dari depan ke belakang gitu kan? Mereka akan tetap jalan sesuai mereka gitu. Karena mereka di belakang kita dan mereka nggak akan pernah di depan kita, jadi mereka ngomongin kita gitu kayak, oh dia tuh gini-gini ya, gitu-gitu gitu. Gitu sih intinya. Jadi kalau ada yang ngomongin, kalau ada yang jahat kayak, ya berarti dia nggak pernah lebih dari kita. Oke? Tetap jadi diri sendiri, just be yourself and do good.
and good will come to you. Oke Google, pertanyaan selanjutnya. Nah ini diperhatiin ya, kalau yang rata-rata nanya komen segala macam di Instagram maupun apapun, netizen itu asik. Teman-teman tuh pengen tahu kehidupan sedikit lebih pribadi lagi, kayak misalkan, pacarnya siapa sih? Uci kapan nikah sih? Gitu. Nah itu, jadi gimana sih gitu? Oh no. Pacar. Jujur aku habis putus 2 bulan lalu. Dan aku nggak bangga. Jadi kalau kalian nanya, nanti pacarnya siapa? Sekarang sih nggak ada, belum ada gitu. Tapi kalau nanya, pernah punya pacar? Ya pernah, alhamdulillah pernah ya. Gitu. Terus kalau nanya kapan nikah? Gini deh, aku pernah baca buku. Jadi di dalam buku itu, dia itu kisah pengusaha yang sukses banget. Tapi dia di umur 38 juga dia belum nikah dan belum deket sama cewek gitu. Dia di bukunya nulis gini, kalau sampai umur 40 saya belum menikah, berarti Tuhan masih mau melihat saya menikmati kesuksesan saya sendiri untuk orang tua saya. Itu sih maksudnya kayak, ya jangan sampai juga, nauzubillah, jangan sampai gue nggak nikah gitu kan. Aku mau nikah gitu kan. Tapi kalau emang belum dikasih Tuhan sekarang, toh aku masih umur 23 tahun kok gitu, masih ada 24 insya Allah, masih ada 25 insya Allah gitu. Emang target rata-rata orang nikah itu 25 gitu. Semoga sih sebelum 25 ada gitu kan, asal orangnya benar gitu. Dan aku selalu berdoa ya, semoga aku jadi orang baik ya Tuhan, karena kalau aku baik, aku yakin jodohku juga pasti baik gitu. Kalian mau nanya, sampai berbusa pun sekarang aku gak punya pacar. Tapi alhamdulillah aku normal kok, dan aku lagi suka sama orang. Ya, normal guys, serius aku normal, aku lagi suka sama seseorang. Tapi bukan badut tidur. Putihku gak pada sepertiga malam. Iya, Pak Kore, ajarin dong kiat-kiatnya kok. Santai ya, suka mah gampang gitu, yang penting kayaknya nanya, tipe cowokku gimana gitu kan. Tanya dong Google. Oke Google, tipe cowok yang disukai Uti adalah yang pinter. Karena menurut aku orang pinter itu punya ketertarikan sendiri, kayak inner beauty gitu. Karena orang cakep itu banyak, tapi orang cerdas dan berwawasan luas itu jarang. Orang cerdas pasti menarik dan pasti enak dilihat gitu. Dan terutama sih muslim, taat agama sih. Sama-sama mau belajar lah, intinya sama-sama mau belajar, memperbaiki diri kepada Yang Maha Kuasa, sama-sama hijrah, sama-sama ngerti aja. Karena kalau kita mencari yang sempurna nggak akan ada, karena kalau kita menunggu yang siap juga nggak akan pernah siap gitu. Karena kalau kita mencari yang pas, dan nggak akan pernah pas. Yang penting sama-sama mengerti kurang dan lebihnya gitu. Yang penting pintar, cerdas ya. Karena aku nggak cerdas-cerdas banget, jadi aku harus memperbaiki keturunan anakku, otaknya. Itu guys, nggak muluk-muluk kok. Ini tuh muluk sih, ya Allah. Oke, karena Google-nya sudah habis pertanyaan. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya soal aku, atau ada sesuatu hal yang pengen kalian tahu banget tentang aku, boleh tanya di komen. Kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya kita bangkitkan lagi YouTube ini ya guys. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, semoga menghibur, dan semoga bisa menjadi inspirasi walaupun sekecil apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangi oh, na 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 na.